di sini. Nih ya. Ini 10 mm per MV sama 25 mm per second. Berarti MV itu berarti untuk ke atasnya. Ya, second itu berarti ke samping waktu ya. Jadi ini harus 10 dan 25. Ya, jadi nanti setiap dimanapun kamu meng-EKG, kamu harus pastikan dulu satuan ini benar. Kalau misalnya belum segitu, kamu cari cara untuk mengkalibrasinya. Nah ya kebetulan ini udah, dan saya juga nggak tahu sih cara kalibrasi yang ini ya. Rata-rata sebenarnya udah untuk siap pakai. Tapi just to make sure aja, kadang-kadang kan mungkin kamu kalau di rumah sakit mungkin udah ada tim yang bertugas untuk mengkalibrasi itu. Tapi kalau misalnya kayak di klinik, ya itu kamu harus cek lagi. Bisa jadi kan tidak terperhatikan dengan baik. Nah setelah kamu pastiin, kamu juga harus pastiin kertasnya ada nih ya, terpasang. Cara bukanya macam-macam. Kayak yang ini kan udah tinggal diangkat. Ada alat yang dia ini mereknya Eden. Ingat dokter Zara nggak sih? Eden. Nah, ada juga yang dipencet. Ada yang dipencet buat buka ininya. Jadi kamu jangan maksa. Kalau misalnya dibuka, diangkat gitu nggak bisa, kamu cari pencetan. Ada alatnya berarti. Iya, tergantung alat. Benar, jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa. Aduh. Gitu ya. Sekarang boleh tiduran Asa. Balik lagi ke sini. Nah, terus mana gelnya? Ini dulu. Ini gelnya. Jadi kita harus pasang lid yang ekstremitas dan juga lid yang prekordial. Nah ini biasanya memang EKG dibikinnya udah kayak gini nih, terpisah. Untuk yang nih itu ya, jadi udah dikelompokin nih sebenarnya. Jadi kamu nggak usah terlalu ruwet gitu, walaupun memang ruwet sih ini alatnya ya. Ditambah kalau lagi sambil diuji kan kamu deg-degan gitu kan. Iya. Nah, ya, taruh aja di dada pasiennya nih yang untuk prekordial. Terus kamu fokus pasang yang kaki dulu, ekstremitas. Jadi kamu identifikasi dulu nih kayak gini. Lalu kamu siapkan untuk dipasang. Jadi pemberian gel tuh boleh dua, boleh di situ atau boleh di sini. Asal jumlahnya nggak usah terlalu banyak. Ya karena kan tujuannya dia hanya menambah penghantaran listrik. Nah sebenarnya idealnya ini untungnya tidak ada bulu dada. Tapi kalau ada maka dia harus dicukur terlebih dahulu. Jadi dibersihkan bagian dadanya. Kalau berdasarkan checklist bahkan ada membersihkan bagian dada terlebih dahulu ya. Gitu. Nah nanti dipasang kayak biasa, diolesin gel sedikit. Nih nggak apa-apa masih pakai kaos kaki ya. Yang penting nggak boleh dipegang sama teman-teman yang lain. Minggir semua, get out. Nggak get out, keluar. Nah terus urutannya merah di tangan kanan. Jangan lupa ini pelatnya di sisi dalam. Terus kuning. Tangan yang kiri. Hijau di kiri. Kaki kanan apa kiri? Kiri. Platnya Ingat itu. dalam. Nih, platnya di dalam jangan lupa. Ini kanan. Jadi kalau saya ngingetnya merah, kuning, hijau, hitam. Merah, kuning, hijau, Hitam, dah gitu ya. Nah ini kan udah nih yang lid di nganu. di nganu. Iya, taruh aja. Nah, tangannya taruh aja. Gak bisa ya. Ada yang ngejagain. Nah terus baru kita ke lid yang di dada. Lid dada, identifikasi dulu. Kan garisnya tadi di mana? Parasternal sini ya. Terus kamu cek dulu ICS 1 itu pas di bawah. Ini kan kamu identifikasi ya. Kamu identifikasi klavikula bawahnya langsung ICS 1, 2, 3, 4. Nih di sini ya. Maka kamu bisa dikasih gelnya mulai dari sini. Biasanya emang rata-rata sejajar sekitaran mamai, kadang agak naik dikit. Kalau pada perempuan ya itu memang harus dikondisikan atau disesuaikan. Jadi kita identifikasi di sini ya. Maka kita oles sedikit.
Nah, kamu nggak perlu masukin gel semua ke dalam sini karena itu tidak bermanfaat sama sekali. Yang ada cuma buang-buang gel terus jadi males bersihinnya kan. Nah, ini bisa diperkirakan aja dulu Jadi tubuh tempatnya. pasien aja nih. Iya, kalau saya sih lebih senang di tubuh pasien aja gitu. Nah, baru tadi kan udah diidentifikasi, pertama merah dulu. Sebenarnya kalau ini enak ada tulisannya C1 ya, jangan ketukar. Nah, ini di sini 1. Tadi tuh harus dipastiin nyala ya. Merah, kuning, C2 sama ya sejajar, cuman dia Hitam. ya sejajar. Terus habis itu hijaunya nanti dulu. 4 dulu. 4 adalah yang coklat. Nah, dia di garis mana? Klavikula. Mid clavicula ICS ICS 5. Nih, sekitaran di sini. Karena ini kan tadi 4, 5-nya di sini. Nih, ya, naik dikit lah. Nah, ini 5 ya. Berarti ICS 3-nya terletak di antaranya di sini. Ya. Terus Aksilaris anterior. sejajar dengan Lihat ini. lead 4. Tapi dia di garis aksilaris anterior. Hati-hati. Ini kalau misalnya terlalu ribet, diturunin aja. Set. Nah. Sama terakhir C6. Mid aksila. Ah, ini mid aksila nggak ya? Kayaknya iya deh. Iya, Dok. Ketekmu bener di situ nggak? Sejajar nggak? Iya. Sejajar. Ya. Terus kita lihat sekarang ke sana. Nah, ini pasiennya disuruh tenang dulu. Tenang ya, Pak. Ibu nggak boleh kena, Bu. Nah, tunggu. Ya, keriting kenapa nih? Keriting. Saya 1, saya 2, saya 3, 5, 6. Apa yang bikin keriting kah? Oh, ini udah. Nah, udah mulai stabil. Tarik napasnya diatur, Pak. Nah, setelah itu tidak boleh ada yang memegang. Baru kita pencet krim. Kok nggak keluar? Keluar. ST elevasi, Kak. Kok dia segitu doang? Tadi kayaknya nggak sampai. Nggak, belum. Dia tadi kayaknya nggak ke print ya? Ulang dulu. Sinus itu. Tek. Normal tuh. Sinus ritem kok. Emang kayaknya kalau dari situ. Iya, yang pendek nih. Belum. Nah, ini nggak ada yang panjangnya dia di settingnya. Oh, Dia kan cuma segitu dulu. aritmia. Dah, cepet. Nah, dah ya. Jadi harusnya, nggak harusnya sih. Idealnya ini tuh kalau di settingan yang EKG ini tuh nggak ada lead panjangnya. Biasanya kita ada lead 2 panjang. Ya, di sini nggak ada. Nih. Ya, ini pendek-pendek semua. Ini kalau yang pendek-pendek semua gini bagus untuk mengidentifikasi dari semua lead untuk ngecek biasanya sistem elevasi segala macam. Cuman kalau untuk ngitung heart rate dan sebagainya agak kurang ideal, ya, gitu. Apalagi kalau ternyata ada aritmia, ya. Tapi kalau misalnya kondisi ini mungkin masih aman. Ini kayaknya ada artefak kayaknya karena bednya juga, terus gerakan juga. Ini namanya artefak nih ya, keriting ini. Jadi ini bukan ya kadang-kadang karena alat EKG-nya, karena kondisinya, pasiennya mungkin nggak tenang. Kamu takut ya? Iya, itu bisa banyak faktor. Atau mungkin bednya ini kan kadang-kadang ada yang besi. Nah, itu juga mengganggu. Belum lagi si Aska pakai gesper nggak? You pakai ini kalung. Bukan dicopot. Iya, harusnya aksesoris semuanya dicopot. Gitulah ya, intinya itu. Tadi kan kita soalnya prinsipnya mau memastikan lokasi pemasangan. Tapi sisanya harus ngikutin checklist kayak biasa, lepas ini atri